Indonesian School Mekah. Oh, yang lain udah pada masuk. Ya sudah. Membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan wakil kepala bidang kesiswaan. Acara yang ketiga, sambutan perwakilan mahasiswa. Acara yang keempat, acara ini. Acara yang kelima, sesi tanya jawab dan kuis. Acara yang keenam, penyerahan alat tes jasa. Acara yang ketujuh, pembagian sertifikat. Acara yang kedelapan, foto bersama. Dan yang terakhir, doa dan penutup. Bahagia. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rahmat dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini walaupun kita sebenarnya masih daring sebenarnya. Tapi alhamdulillah kita dapat izin dari Allah bisa berkumpul dan melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita tujukan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman ke-8 ke zaman yang terang benderang yang disinari iman dan Islam. Masya Allah. Saya di sini sebagai wakil bidang kesiswaan mewakili Bapak Kepala Sekolah Bapak Sutikno yang ada di Jeddah. Jadi kami sangat bersyukur sekali karena adanya acara ini yang sebenarnya saya pribadi sudah menunggu ini di Aljuf. Workshop kesehatan seperti ini, apalagi nanti katanya ada kegiatan dokter kecil. Masya Allah, itu juga sudah saya konsep sebenarnya dari awal. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah juga Bapak Ibu yang mahasiswa yang sedang KKN ini sudah mewujudkan apa yang saya inginkan. Alhamdulillah. Dan perlu diketahui sekolah Indonesia Mekah ini adalah sekolah yang satu-satunya ada di kota Mekah. Tidak ada lagi selain di Ghasalah ini, Ghasalah Jabal Nur ya. Kemudian jumlah siswa kami dulu sebenarnya 700-an. Karena kebijakan Arab Saudi akhirnya berkurang, apalagi adanya rusuh, sehingga sekolah jumlah siswa yang sekarang ini tinggal 340. Tapi insya Allah nanti semuanya akan menambah lagi tahun depan ya, insya Allah. Kemudian siswa dan siswi sekolah Indonesia Mekah itu dipisah pembelajarannya. Perlu Bapak Ibu ketahui ya, di sana itu ruang di atas itu putri, di sini putra. Dengan guru juga yang berbeda dengan jumlah 28 guru. Seperti itu. Nah, tapi ketika ada kegiatan seperti ini, kita masih bisa bergabung seperti ini, tapi itu pun diam-diam. Kalau misalnya ada pemeriksaan, kita dapat dapat denda istilahnya, garamah. Tapi insya Allah karena sekarang juga kebijakan Arab Saudi sudah semakin bebas ya, di rumah sakit pun sekarang gabung ya kan, di kantor-kantor instansi pemerintah di sini juga sudah mulai gabung. Tapi insya Allah untuk sekolah yang masih agak sedikit ketat, karena kita juga menghargai kebijakan dua kota suci, Madinah dan juga Mekah. Tapi kalau di Jeddah dan Riyadh mereka bergabung seperti itu. Kemudian di sekolah Indonesia Mekah ini dimulai dari TK, SD, SMP juga SMA. Dan sekolah Indonesia Mekah ini berdiri Bapak Ibu tahun berapa? Tahun 2000.
tanggal 17 Juli tahun 2000. Jadi kira-kira udah berapa tahun udah di sini? 22 tahun ya? 22 tahun ya. Alhamdulillah prestasi anak-anak kita ini luar biasa Bapak Ibu. Mereka sudah ada pemenang lomba storytelling bahasa Arab tingkat ASEAN. Gitu. Kemudian juga pemenang dari seni, tari, dan juga sinematografi, dan juga banyak lagi dalam bidang akademik. Dan kami pernah menjuarai juara umum LOX itu antara 3 sekolah Jeddah, Jeddah, Riyadh, dan juga Mekah tahun 2017 juara umum. Dan tahun ini kami juara kedua, maksudnya juara 2 dari semua perlombaan. Ya alhamdulillah anak-anak kami walaupun dengan keterbatasan yang ada tidak membuat mereka menjadi pesimis, harus tetap maju walaupun apapun rintangan yang mereka hadapi. Untuk itu semoga acara kuliah kerja nyata ini dapat berjalan dengan lancar sehingga anak-anak kami di sini mendapatkan ilmu yang banyak. Setelah keluar dan selesai acara ini, pulang ke rumah dapat bekal pengetahuan yang lebih lagi tentang dunia kesehatan. Apalagi tadi yang dokter kecil, semoga nanti ilmunya bisa digunakan dan menjadi amal jariah buat Bapak Ibu semua yang ada di sini. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ivan Gadani atas sambutannya. Acara yang ketiga, sambutan perwakilan mahasiswa yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Hamid, Wakil dan Presiden dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirain ini jangan. Saya hormati Bapak Tuan Kasih Dinas Kesiswaan, Pak Ivan dan Ibu Fitran, dan yang saya banggakan dan yang saya kalau cintai mungkin terlalu dekat ya. Saya muliakan lah para teman-teman siswa Sekolah Indonesia Mekah yang sempat hadir pada kegiatan kita pada sore hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas diberikannya izin kepada kami untuk mengadakan kegiatan kuliah kerja nyata yang sebenarnya kegiatan ini harusnya berlangsung dalam beberapa waktu atau dalam jangka waktu yang lama, cuma karena memang kita waktunya masih pandemi dan kami juga masih dalam waktu proses kerja, jadi kita agendakan hari ini selesai. Nanti insya Allah tetap akan di follow up untuk yang dokter kecilnya tadi. Izin menyampaikan Pak, Bu, sebenarnya kami dari Universitas Muhammadiyah Semarang, kelas lintas jalur ini, kami ada 34 mahasiswa dari gabungan Timur Tengah seluruhnya. Kebetulan untuk Arab Saudi kami ada 17 orang, dan sebagian itu berdomisili di bagian Riyadh. Jadi mereka ada kegiatan juga di Sekolah Indonesia Riyadh. Kebetulan kami yang Jeddah, Mekah, Madinah, kami melakukan kegiatan di Sekolah Indonesia Mekah. Dan hari ini alhamdulillah ada yang sempat hadir kurang lebih 7 mahasiswa, 1 ekor saya juga ada yang kecil. Itu juga mahasiswa yang menemani saya kuliah. Sebenarnya yang untuk Mekah ini ada 10 orang Pak, tapi kebetulan lagi perjalanan pulang ke Indonesia, jadi yang sempat hadir ini cuma ada 7 mahasiswa. Teman-teman kita nanti santai aja, kegiatannya cuma workshop tentang P3K, kemudian tentang stroke. Nanti juga saya ingin yang sudah ditunjuk sama Pak Ivan untuk dokter kecilnya, nanti langsung memisahkan diri sama Kak Agus nanti untuk langsung di training singkat untuk bagaimana bisa menjadi dokter cilik di sekitaran sekolah teman-teman. Jadi nanti yang ditunjuk sama Pak Ivan 7 orang Pak ya? 6 orang, ya 6 orang yang ditunjuk sama Pak Ivan itu langsung memisahkan diri sama Kak Agus, nanti langsung di privat secara khusus, secara cepat insya Allah bisa dipraktekkan nanti. Mungkin itu aja Pak yang bisa saya sampaikan, kita sambil berjalan aja, nanti kita kalau ada
yang perlu disampaikan nanti bisa lebih lanjut lagi. Tapi saya ini mewakili juga dari pihak kampus. Sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak atas diberikannya izin kepada kami untuk melakukan kegiatan kuliah kerja nyata di Sekolah Indonesia Mekah. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Riyad yang saya banggakan. Pertama-tama ucapan syukur, alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di majelis yang penuh barokah ini dalam rangka kegiatan KKN mahasiswa Unimus kelompok Mekah dan Riyadh dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari suatu apapun. Dan yang kedua, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan semoga di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan langsung saja di sini saya sebagai moderator pada presentasi KKN Unimus kelompok Mekah dan Riyadh. Perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, dan saya mulai dari saya. Nama saya Taslima, ya, dan saya bekerja di Madinah. Selanjutnya saya akan perkenalkan anggota kelompok yang kedua, yaitu ada Kak Wahyu Hanani. Ya, monggo. Kak Wahyu ini bekerja di Mekah dan sudah senior di Mekah. Ya, asli Palembang. Ya, monggo. Dan selanjutnya ada Kak Siti Kodria. Kak Siti Kodria ini juga bekerja di Madinah, jadi satu wilayah dengan saya, tapi kita beda tempat, gitu ya. Kak Siti Kodria ini asli dari Jawa. Dan selanjutnya ada Bapak Ketua kita, Ketua KKN kita, ada Pak Abdul Hamid. Pak Abdul Hamid ini asli dari Palembang dan beliau juga bekerja di Madinah. Oh, Sulawesi ya, maaf. Istri yang Palembang, maaf. Dan selanjutnya ada Kak Nani Andriani. Jadi Kak Nani Andriani ini juga asli dari Jawa, Bapak Ibu ya, adik-adik semua. Kak Nani juga bekerja di Mekah, alhamdulillah. Dan Kak Nani juga perawat senior di sini. Ya, selanjutnya lagi ada Kak Titin. Kak Titin bekerja di Jeddah. Jadi Kak Titin ini asli dari Jawa, tapi Jawanya Jawa Ngapak. Ya, ini adik-adik ada yang asli Ngapak nggak? Iya, nanti bisa kenal lebih jauh dengan Kak Titin ya. Dan selanjutnya di anggota terakhir kami yang datang pada hari ini yaitu ada Kak Agus. Ya, jadi Kak Agus ini bekerja di Aljuf, itu lumayan jauh Pak dari sini, jadi perbatasan dengan Jordan ya Mas ya. Iya. Iya, Kak Agus ini masih single juga, jadi Maksudnya apa ini? Oke, alhamdulillah udah selesai perkenalan kita ya Bapak Ibu, adik-adik semua. Dan perkenankan saya di sini sekarang untuk membacakan susunan presentasi kita pada hari ini. Jadi yang presentasi yang pertama yaitu dengan tema pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Dan presentasi yang kedua yaitu nanti dengan tema hand hygiene. Dan selanjutnya presentasi kita yang ketiga ada presentasi dengan tema heat stroke. Dan nanti setelah kita
presentasi ketiga-tiganya, kita ada sesi tanya jawab dengan masing-masing maksimal 4 pertanyaan pada setiap tema. Dan setelah sesi tanya jawab nanti, di akhir sesi tanya jawab kita ada door prize buat adik-adik semua. Jadi nanti ada kakak-kakak yang akan memberikan pertanyaan pada adik-adik. Bagi siapa yang bisa menjawab atau bisa mendemonstrasikan, nanti kita ada hadiah titip dari kakak-kakak. Oke, langsung saja kita mulai presentasinya. Dan sebelum kita mulai presentasi, kita awali acara presentasi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya presentasi yang pertama, pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K akan disampaikan oleh Kak Titin. Kepada Kak Titin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit presentasi tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3A, atau lebih sering disebut dengan accident prevention or first aid. Pertama yang perlu kita ketahui itu adalah apa itu P3K. Mungkin adik-adik sekalian sering mendengar tentang apa itu P3K. P3K itu sendiri adalah tepat sebelum tenaga medis datang atau sebelum korban dibawa ke rumah sakit agar kejadian yang lebih buruk dapat dihindari. Ini biasanya P3K itu ada di sekolah, di office itu semuanya ada cornernya ya. Dan selanjutnya adalah tujuan dari P3K itu sendiri yang pertama adalah mencegah bertambah parah cacat, menunjang upaya penumbuhan dan mencegah maut dan mempertahankan hidup. Next please. Pedoman untuk pelaku P3K yaitu patut. P itu sendiri penolong mengamankan diri sendiri lebih dahulu sebelum bertindak. Sedangkan A, amankan korban dari gangguan di tempat kejadian sehingga bebas dari bahaya. Yang T, tandai tempat kejadian sehingga orang lain tahu bahwa di tempat itu ada kecelakaan. Mungkin adik-adik udah sering lihat ada police line atau ada red line. Itu adalah salah satu tanda bahwa tandai tempat kejadian sehingga orang lain tahu di situ itu ada kecelakaan. Dan yang U, usahakan menghubungi ambulans, dokter, rumah sakit atau yang berwajib atau polisi keamanan setempat. Mungkin kalian yang misalnya sering lihat ada call center atau 991 atau 937, itu biasanya sekarang ada di sekarang COVID biasanya bisa telepon dari 937. Itu biasanya usahakan menghubungi ambulan, dokter, rumah sakit atau yang berwajib. Sedangkan yang T, tindakan pertolongan terhadap korban dilakukan dengan urutan yang paling tepat. Penolong mengamankan diri sendiri sebelum bertindak. Mungkin adik-adik sering dengar ya, di masa pandemi seperti ini adanya itu start with wear mask and help others. Itu artinya karena sekarang kita di masa pandemi, yang utamakan adalah kita memproteksi diri kita sendiri. Jadi jangan pernah lupa untuk di masa pandemi. Sekarang sepertinya masker udah menjadi lifestyle kita, udah menjadi tambahan outfit kita. Jadi yang pertama pada masa pandemi ini adalah menolong mengamankan diri sendiri lebih dahulu sebelum bertindak. Jadi ingat, moto pada masa pandemi adalah wear mask and help others. Next please. Amankan korban dari gangguan di tempat kejadian sehingga bebas dari bahaya. Ini mungkin dari gambar ini bisa menjelaskan ya, mungkin dekat dengan electricity atau api, kita amankan dulu. Tandai tempat kejadian sehingga orang lain tahu bahwa di tempat itu ada kecelakaan. Ini bisa biasanya dengan police line. Usahakan menghubungi ambulans, dokter, rumah sakit atau yang berwajib, polisi keamanan
keamanan setempat. Karena di sini biasanya kita penolong itu hanya sendiri. Di situ kita akan menghubungi dari misalnya 997, emergency call, dari beliau lah biasanya yang menghubungi dari rumah sakit terdekat. Tindakan pertolongan terhadap korban dilakukan dengan urutan yang paling tepat. Ini juga masuk dalam prioritas dalam P3K. Sikap kewajiban dan wilayah seorang penolong. Sikap penolong tidak panik, bertindak cekatan, tenang, tidak berpengaruh keluhan. Korban jangan menganggap enteng luka yang diderita korban. Melihat pernapasan korban jika perlu berikan pernapasan buatan. Hentikan perdarahan, terutama luka luar yang lebar. Perhatikan tanda-tanda shock. Jangan terburu-buru pemindahan korban sebelum kita dapat menentukan jenis dan keparahan luka yang dialami korban. Di sini kita melihat dari situasi pada saat kita temui ya. Perlu diobservasi dulu dari sikap kewajiban dan wilayah seorang penolong. Next please. Kewajiban penolong yaitu perhatikan keadaan sekitar tempat kecelakaan, perhatikan keadaan penderita, merencanakan dalam hati cara-cara pertolongan yang akan dilakukan. Jika korban meninggal, beritahu polisi atau bawa korban ke rumah sakit. Wilayah penolong. Pertolongan pertama pada kecelakaan sifatnya sementara. Artinya, kenapa kita disebut sementara? Artinya kita harus tetap membawa korban ke dokter atau rumah sakit terdekat untuk pertolongan lebih lanjut, memastikan korban mendapatkan pertolongan yang dibutuhkan. Setelah korban diketahui, penolong bertanggung jawab untuk menilai situasi, mengenal kondisi korban dan menentukan proses pertolongan, segera memberi pertolongan sesuai keadaan korban dan mengatur dan merencanakan transportasi. Peralatan P3K. Bahan-bahan minimal yang harus tersedia di P3K. Di sini juga kami sediakan ya untuk bahan-bahan P3K. Di sini kita menyebutnya dengan first aid dulu. Di sini ada bahan untuk ini mungkin bisa di sini ada kita menyebutnya normal salib. Normal salib di sini untuk membersihkan luka ketika menemukan luka awal. Kita bersihkan dulu. Ini terus ada iodin, ini kapas. Di sini ada beberapa jenis kapas. Maksudnya tuh ada beberapa jenis obat juga yang kita butuhkan sesuai dengan yang ada di list peralatan P3K. Ada paracetamol sama ointment ya teman-teman. Nanti untuk lebih proses selanjutnya akan dijelaskan sama Kak Agus ya. Jadi di sini kita menyediakan beberapa emergency medicine. Di antaranya itu paracetamol. Brufen. Okay. Next please. Peralatan P3K, alat minimal yang disediakan yaitu pembalut bulu, pembalut segitiga, kapas, plaster, rasa steril, gunting, dan pinset. Di sini sudah kami sediakan. Dan pelaksanaan P3K selanjutnya. Pelaksanaan P3K yang pertama adalah periksa kesadaran dengan bisa memanggil nama dari si korban. Yang kedua adalah beritahukan kepada orang lain bahwa ada korban kecelakaan dan minta tolong untuk mencari bantuan kepada orang lain. Periksa jalan nafas, periksa pernapasan korban, breathing, atau kita lebih cenderung mudah mengingatnya itu airway. Periksa jalan nafas atau airway, periksa pernapasan korban, breathing, periksa tanda-tanda perdarahan, circulation, periksa keadaan lokal dan perhatikan keluhannya. Tanyakan kepada korban apakah korban ada rasa nyeri, linu,
atau sakit dan tunjukkan letak sakitnya. Khusus pada korban akibat kecelakaan lalu lintas, segera hubungi polisi dan tandai tempat kecelakaan dan polisi korban bila sudah pindah dari TKP. Next please. Periksa kesadaran. Di sini kami akan menjelaskan tentang periksa kesadaran. Cara memeriksa kesadaran bisa diperhatikan dari panggil nama korban dengan menepuk pipi, menggoncangkan tubuh korban, cubit kulit korban dan lihat reaksinya. Periksa refleks pupil korban terhadap cahaya, dim light dan bright light. Ini di sini ada pupil dilatasi isolasinya melebar, ada contraction juga. Lanjut. Beritahukan dan cari bantuan. Di sini kita bisa mencari, kadang kita menemui kejadian seperti ini tuh kita Mbak Nani, ya, jadi kita bisa ini kan tentang bantuan CPR ya? dari orang sekitar kita atau kejadian sekitar kita. Yang ketiga, periksa jalan nafas atau airway. Sebenarnya ini nggak usah terlalu kesini. Periksa jalan nafas itu biasanya dengan dorong pahang bawah, autotras manuver dan dongakan kepala dan Sebenarnya ini nggak usah. Simplit atau silang jari. Oh, Dorong pahang bawah ini sebenarnya bisa mungkin nanti kalau dipraktekkan bisa, kalau ada bilangnya bisa kita praktekkan. Next dongakan silang jari dan cross finger. Mungkin dari ini bisa menjelaskan dan periksa pernapasan. Pernapasan korban berhenti cepat, lambat atau tidak teratur. Amati korban, lihat samping hidung, gerakan dada, dengar hembusan nafas, rasakan hembusan udara pernapasan melalui pipi atau punggung. Ini biasanya seperti ini. Pernapasan melalui pipi atau punggung tangan. nggak usah sebenarnya. Bila pernapasan berhenti, apa sih yang perlu dilakukan? Jika tanpa alat, pernapasan dari mulut ke mulut atau mouth to mouth, pernapasan dari mulut ke hidung atau dengan alat. Biasanya kalau dengan alat itu ada tenaga ya, tidak. Periksa tanda-tanda perdarahan atau circulation. Periksa tanda-tanda peredaran darah untuk mengetahui adanya denyut jantung dengan meraba denyut tadi. Biasanya di sini cara memeriksa denyut tadi tidak ada tanda-tanda peredaran darah, pijat jantung bersamaan dengan memberi nafas buatan yang tadi saya jelaskan yaitu mouth to mouth. Periksa keadaan lokal dan perhatikan keluhannya. Hah? Ini seperti jika ada luka terbuka ya. Ini jika ada luka terbuka kita fokus pada luka terbuka tersebut karena ini di sini menyebabkan perdarahan. Tanya korban nyeri, linu atau sakit. Mungkin bapak atau ibu ada nyeri, linu atau sakit. Luka yaitu suatu keadaan terputusnya kontinuitas jaringan secara tiba-tiba karena kekerasan atau injury. Gejalanya biasanya terbukanya kulit, perdarahan dan rasa nyeri. Seperti ini misalnya kita fokus pada lukanya, kita perhatikan dari korban itu sendiri. Segera hubungi polisi dan tandai tempat kecelakaan. Untuk keadaan khusus selanjutnya yaitu gangguan peredaran darah, berat, shock atau pingsan. Pertolongan gangguan peredaran darah berat, peredaran darah berat. Ringan tanda-tandanya itu pucat, kulit dingin, nadi lemah dan cepat lebih dari 100 kali per menit, rasa haus. Sedangkan untuk sedang tanda-tandanya pucat, kulit dingin, gelisah, kadang-kadang mengacau, nadi lebih dari 100 kali per menit dan DAK sering. Yang ketiga yaitu berat, tanda-tandanya sangat pucat, kulit dingin, Mbak Sikut mata mana? perih cepat. Sorry Mbak Siti. Pernapasan cepat dan tidak teratur, maju susah teraba apa teraba sangat cepat yaitu 150 kali per menit dan tidak dapat apa. Itu biasanya ada harga ya adik-adik ya. Untuk perdarahan, ini biasanya sering kita jumpai di sekolah atau dengan adanya kegiatan sekolah. Nggak usah terlalu banyak dijelasin masalah ini. Darah yang putus itu ada 3 jenis yaitu nadi arteris. Darah biasanya itu mengembur dan warna darah merah segar. Balik atau vena darah tidak menyembur, warna darah merah kecoklatan dan kapile darah meresap warna darah merah tua. Dan untuk tindakan P3K ketika ada perdarahan yaitu yang pertama bersihkan luka dengan antiseptik. Tadi yang sudah saya contohkan bahwa bersihkan luka dengan antiseptik yaitu dengan iodin atau kita lebih sering dengan
betadine. Atau step awalnya ketika luka itu ada debu, kita dengan menggunakan normal salin. Tutup luka dengan kasa steril atau plaster, balut tekan untuk meminimalkan yaitu terjadinya perdarahan itu sendiri. Jika ada lecet, biarkan terbuka untuk proses pengeringan luka, bawa ke rumah sakit terdekat untuk next tindakannya. Oke, untuk selanjutnya yaitu jadi ini tindakan P3K yang untuk basicnya ya. Sekian dulu. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Terima kasih adik-adik. Cara yang benar agar kita yakin bahwa seluruh permukaan tangan kita itu terbasuh dengan benar-benar bersih. Urutannya adalah bayi, orang dewasa, atlet, dan pekerja militer. Untuk tanda dan gejala heat stroke seperti suhu tubuh meningkat, tidak berkeringat dengan kulit merah panas atau kering kemerahan, nadi cepat, sulit. Saya sangat senang sekali, alhamdulillah kami dikasih kesempatan ke sini. Ternyata adik-adik itu sangat tertarik sekali dunia kesehatan. Mudah-mudahan kedepannya mungkin jadi dokter lebih baik dari kami. Kalau jadi perawat, apakah masih tetap mau di Saudi? Gini, tadi pertanyaannya sangat bagus sekali. Apakah ketika kita memberikan nafas buatan itu apakah dihirup atau ditiup? Jawabannya adalah ditiup. Tapi ini bukan step awal untuk memberikan bantuan pernapasan seperti yang tadi saya jelaskan pada pertolongan pertama pada kecelakaan. Itu adanya yang pertama adalah, mungkin ada yang masih ingat, itu airway. Kita cek juga, di situ kita akan memberikan 2 kali bantuan jalan nafas dan 30 compression. Itu masuk, jika mungkin ada pernah dengar ya, itu masuk dalam bantuan hidup dasar. Biasanya pelatihan bantuan hidup dasar itu tidak dibutuhkan atau tidak diperuntukkan untuk tenaga kesehatan saja. Biasanya seorang yang untuk sekarang itu biasanya yang kerja di karena tenaga kesehatan itu ada di mana-mana gitu. Seperti di perusahaan juga ada di situ corner untuk klinik. Di situ juga walaupun beliau tidak tenaga kesehatan, mereka itu harus tahu basic bantuan hidup dasar. Di antaranya adalah airway yang ditanyakan Ade itu tadi, apakah dihirup atau ditiup? Jawabannya adalah ditiup 2 kali dan 30 kompresor. Oke. Jadi tapi ini penjelasannya itu sangat luas sekali. Itu yaitu dengan ABCD, biasanya adalah airway. Ini termasuk dalam evaluan yaitu airway. Jalan nafas, memberikan bantuan jalan nafas. Tapi yang perlu diperhatikan, bantuan jalan nafas itu kita enggak, apalagi sekarang itu tidak boleh langsung, misalnya mouth-to-mouth, itu harus ada alatnya. Gitu. Jadi perhatikan keselamatan kita juga. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yuni jawabannya. Tadi kan 3 materi, sama semua kita. Oke. Ini mungkin banyak ya, masa nama ketua KIN kita nggak ada yang tahu ya? Siapa nama ketua KKN Unimus? Iya. Udah jawab belum tadi ya? Udah jawab. Oh, ada. Oke, selamat buat hadiahnya. Sekarang lanjut ke pertanyaan selanjutnya karena kita
masih punya 3 hadiah dan tadi kita ada 3 materi. Jadi kakak mau bertanya, siapa nama kakak yang membawakan materi tentang pertolongan pertama pada kecelakaan? Yang pertama tadi, ayo siapa yang belum? Ayo, tapi nama kakak Nggak ada namanya. Berarti kalian ya sayang. Ayo, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bos dari kelas 10 IPA. Buat yang mempresentasikan materi yang pertama yaitu Kak Itin. Terima kasih. Ini single loh, siapa? Saya ya. Ini 2 hadiah. 2 lagi. Karena ini isinya barang cewek, jadi yang cowok diam dulu ya, karena cewek kan hadiahnya, oke. Selanjutnya, tadi untuk materi yang kedua, materi tentang hand hygiene. Ayo, siapa yang buka materi? Sini Madria. Betul sekali kak. Wah, adik-adik sangat antusias sekali, kita apresiasi loh ya. Ini ada hadiah terakhir nih, hadiah terakhir, pertanyaan terakhir. Siapa yang bisa jawab bisa mendapatkan hadiah terakhir. Yang belum, yang paling ini tapi itu yang belum. Tadi di materi ketiga ada materi tentang siapa yang memberikan materinya? Ayo siapa yang tahu? Loh, ada yang jawab dari sini. Udah jawab belum ya? Belum ya? Belum kak. Perkenalkan, nama saya Roda Ramlan dari kelas 2 SMA. Jawabannya itu adalah Kak Ani Nandriani. Iya. Betul. Nani Andriani. Nani Andriani. Terima kasih adik-adik semua sudah kenal dengan kakak-kakak. Padahal kita baru bertemu berapa jam ya Rik, ya? Dari jam 1 sampai Sedang di atas sama Ibu Imas karena emang kita lagi ada Zoom meeting, tapi tidak mengurangi rasa bahagia saya secara pribadi karena memang saya bilang tadi ini adalah acara yang sudah saya tunggu-tunggu dari sejak lama dan akhirnya semuanya bisa terrealisasikan dan jadi kenyataan. Dan saya harap semoga ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya bisa dipakai sama anak-anak dan juga menjadi amal jariah buat Bapak Ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan pesan saya, maju terus, pantang mundur. Dan yang terakhir adalah bangkit. Iya. Walaupun COVID-19 kita harus bangkit kan Bu ya, nggak boleh berleha-leha, terus bangkit agar semuanya menjadi prestasi yang luar biasa seperti itu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.